Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Ferdi Pena yang channelnya tuh biasa-biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi ceritanya di sini tuh gue mau kasih lihat ke teman-teman semua. Kan banyak banget tuh yang tulis di kolom komentar, "Bang, jangan kasih lihat profit root, kasih lihat dong history lossnya juga." Oke, di sini gue perlihatkan portofolio di copy trade gue di Bijet. Yuk kita cek sound. Nah, ini tuh terhitung dari tanggal 10 ya, tanggal 24 ke bawah. Kalau kita mundur lagi masih hijau-hijau semua, sih aman. Oke, jadi ceritanya di sini tuh gue kena MC, dan ini tuh MC gue yang kedua di cryptocurrency, dan sebagian besar rata-rata kegagalan itu justru gagalnya itu di timing ya, baik itu di timing entry atau timing to konfirmasi. Kita tuh suka termanipulasi dengan karakter-karakter candlestick gitu loh. Nah, ini yang bikin kita suka gagal dan gak sabaran. Jadi harusnya satu candlestick ini keluar, kemudian kita wajib tunggu satu candlestick lagi untuk memperkuat dari konfirmasi pertama yang hadir. Karena kebetulan di sini tuh gue trading atau membuka perdagangan itu tidak menggunakan chart pattern untuk mengkonfirmasi signal tersebut. Oke, kita cek sound. Oke, di sini gue tuh aman, dan ini tuh MC yang pertama ya. Di sini tuh gue kena di 800 USDT, yaitu kena di 80%. Oke, kemudian apakah di sini gue secara psikologis itu terluka atau berdarah-darah? Kayaknya enggak juga sih, biasa aja. Kecuali kita tuh kena MC atau kita tuh kena loss satu kampung, kena loss satu perusahaan, itu disebabkan karena kesalahan dalam menganalisa pasar gitu loh. Tapi di sini rata-rata gue tuh untuk yang MC pertama itu gue kejebak di konfirmasi di periode yang besar, di time frame besar. Jadi gue lupa saat itu gue tuh berada di time frame satu hari. Kemudian di time frame satu hari mulai penutupan, kalau nggak salah candlestick bearish, pembukaan berikutnya itu dibuka sama bullish, dan di situ gue mendapatkan satu konfirmasi bahwa di sini tuh fix akan terjadi signal yang sudah gue dapatkan. Ternyata namanya time frame satu hari, satu candlestick yang hadir di satu hari itu akan terjadinya cukup lama gitu loh ya. Kesana kita lanjut. Kemudian beberapa waktu kemudian di sini gue berhasil mengembalikan keadaan, profit lagi sampai 100%, 42%, terus dan terus. Dan di sini pun masih aman semua tuh ya. Ngasih dos gandos foto-foto semua. Kita mundur lagi. Oke, sampai ke sini masih aman. Nah, di periode yang ini nih yang gue kena MC lagi ya. Di sini gue kena MC lagi dengan perdagangan yang tidak satu kali. Jadi perdagangan cukup banyak. Jadi margin di situ gue bagi ya. Oke, kita cek sound. Nah, inilah momen dimana gue tuh berdarah kemarin ya, terakhir ya. Dan di sini sebenarnya gue udah bisa TP. Nah, di sinilah karena ketamakan, karena terlalu percaya diri, akhirnya di posisi ini lagi-lagi gue tuh miskonfirmasi jatuhnya gitu ya, yang seharusnya belum di titik itu, akhirnya gue paksakan di situ. Kejadian ini tuh nggak wajib teman-teman ikuti, dan ini juga tuh bisa jadi pembelajaran juga buat kalian bahwa di dunia perdagangan digital, kalau kalian tidak menggunakan hukum dagang konvensional, maka semuanya itu akan sia-sia aja. Jadi usahakan, kalaupun kita berdagang di perdagangan digital seperti ini, kalian harus menerapkan konsep atau manajemen dagang konvensional. Karena manajemen dagang konvensional itu pembukuannya jelas, modalnya berapa, masuknya berapa, kerugiannya berapa. Ada nggak sih kalau orang dagang buah misalkan, dia dagang 5 macam jenis buah. Dari 5 macam jenis buah, 4 macamnya ini profit atau untung, kemudian satu macam buah ini dia mengalami minus di situ. Nah, jadi dalam hukum perdagangan, untung rugi itu pasti ada. Namun ada perbedaan hukum dagang yang sebenarnya dengan hukum dagang yang dianggap judi, misalkan seperti itu. Hukum dagang yang sebenarnya kita bisa melihat pasar. Contoh, hari ini gue dagang buah, gue akan menganalisa di mana sih lokasi yang strategis pasar untuk gue buka perdagangan buah ini. Kemudian gue mulailah berdagang buah di lokasi tersebut. Lalu ada pembeli dalam satu hari tersebut. Gue udah bisa mengestimasikan, oke, dalam satu hari ini pelanggan yang datang tuh sekian orang. Ya berarti kan terukur nih. Kalau yang namanya judi itu kita nggak bisa mengukurnya sama sekali. Jadi usahakan buat semua sahabat pena tanpa terkecuali, gunakanlah hukum dagang konvensional ketika kalian totalitas di perdagangan digital, di semua instrumen perdagangan digital ya, mau forex, saham, atau di cryptocurrency. Nah, kemudian mulailah untuk mengubah mindset kawan-kawan semua. Mindset yang selalu ingin bicara untung ya, selalu berbicara profit. Gue juga sering bikin quotes bahwa tanpa kerugian-kerugian seperti ini, kalian tuh nggak akan terbentuk menjadi seorang pedagang yang profesional dalam bidang apapun, dalam hal apapun. Tanpa luka kita nggak bisa belajar gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh primitif gitu loh memandang sisi dagang digital ini, yang dipandang tuh profitnya terus gitu loh.
Kemudian kalau kita berbicara strategi, seolah-olah nanti ketika kalian gunakan strategi ini kemudian kalian gagal, maka kalian akan menganggap semua itu tidak akan mungkin terjadi. Gue sudah kasih lihat ke kalian, ini adalah portofolio gue trading di cryptocurrency di platformnya Bijet. Jadi ini pelajaran besar banget buat semua sahabat pena tanpa terkecuali. Dalam 1 tahun kita tuh pasti pernah mengalami kerugian, namun jangan pernah melupakan sisi lain dari kerugian itu gitu loh. Jadi harus ada yang diambil. Biasanya gue kalau pagi ini rugi, maka dari siang sampai ke malam itu akan gue analisa dimana sih titik kesalahan, kemudian apa yang membuat gue tuh mengalami kerugian. Begitu juga dalam hukum dagang konvensional. Analisa pertama, kita pasti akan melihat lokasi, maka jangan-jangan ini lokasi nggak strategis. Yang kedua, jangan-jangan pelayanan kurang baik. Yang ketiga, mungkin kebersihan dari bahan dagangan, kan kurang lebih seperti itu. Jadi semua sahabat pena pun wajib menggunakan hukum dagang seperti itu. Tapi kalau ada opsi lain, no problem. Yang paling penting, bagaimanapun keadaan dan kondisinya, kamu harus tetap berpikiran positif. Oke, sekarang kita lanjut ke market. Saat ini gue sedang membuka perdagangan sell atau short di BTC USDT dan ini sudah berlangsung sejak kemarin. Nah, sekarang gue tuh sudah berada di 83%. Tadi bahkan sempat masuk ke 90%. Profitnya kecil banget di sini, profitnya gue nggak besar karena di sini gue menggunakan saldo yang tidak besar ya. Saldo di sini gue tuh nggak besar. Nah, kemarin gue kena MC-nya itu ceritanya di sini nih. Ini gue kasih lihat ya sama teman-teman semua. Di sini tuh gue sudah mendapatkan signal kenaikan. Jadi buat teman-teman di cryptocurrency pasti ingat nih beberapa waktu kemarin BTC itu sempat nembaknya tuh kenceng banget ya, kayak tiang listrik. Nah, di sini gue tuh sudah mendapatkan informasi kenaikan dan screenshotnya pun sudah gue bagikan di forum Telegram. Dan gue tuh tepat entry di periode ini sampailah di titik ini. Nah, sampai di titik ini gue close. Nah, kemudian untuk di periode ini gue juga dapat. Jadi di sini gue entry juga posisinya. Dan di sini gue hanya bertahan batas ini aja. Dan nggak taunya gue lihat posisi tuh, harga ternyata nembak terus nih kan, kencang banget di sini. Akhirnya gue tuh kena di periode yang ini. Jadi MC gue kemarin tuh kena di periode yang ini nih. Yang seharusnya misalkan di sini kita kejar short, kita juga harus tahu timing seberapa lama penurunan ini akan terjadi karena tren sedang kuat banget naik gitu loh. Nah, saat itu gue nggak terpikir bahwa tren ini tuh akan terus naik seperti ini gitu loh, nggak terpikir. Jadi gue kena di periode yang ini. Jadi gue tuh dapat short di sini. Ternyata ini tuh break atau koreksinya aja. Kalau gue bicara udah bisa TP, sebenarnya udah bisa TP ya, 40-50% gue udah dapat di periode yang ini. Kalau gue pakai margin besar dan leverage juga besar kemarin ya, karena terpancing banget dengan keadaan pasar saat itu. Nggak taunya sampai di sini gue nggak pantau aset lagi, ini market gue tinggalin, tahu-tahu harga sudah berada di sini. Nah, gue kena MC-nya di atas ini ya, pas posisi harga yang ini dorong ke atas, hasilnya gue kena MC. Kemudian apakah kita masih bisa meraih keuntungan? Bisa banget. Selama pasar itu buka, selama pasar itu nggak ditutup, ya kita terus bisa melakukan perdagangan. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman atau semua sahabat pena itu sedang mengalami psikologis yang tidak baik karena loss atau karena kegagalan dalam hal apapun, alangkah baiknya sesekali kita tuh break sejenak. Kalau kita ngikutin filsafahnya itu, kalau bisa tuh ya kita sesekali bolehlah kita mundur dulu satu langkah. Mundur satu langkah itu untuk melihat satu langkah ke depan kita yang udah kita lakukan itu apa aja sih, kesalahannya di mana aja. Nah, itu poinnya gitu loh. Dan itu juga yang membuat gua banyak penemuan-penemuan penting yang ada di candlestick ini. Dan akhirnya itu juga yang bisa gue bagikan kepada semua sahabat pena di channel ini. Kita masuk di 83%. 83% itu udah luar biasa loh. Karena sesungguhnya 10% per hari itu udah lebih dari cukup sebenarnya, tapi semua ditentukan sama margin. Kemudian ada satu pesan terakhir sebelum kita closing video ini yang mau gue sampaikan ke semua sahabat pena. Kalau kalian belum siap trading yang gue maksud di sini itu, kalau kalian belum siap modal gitu loh, jangan sampai punya mindset yang seperti ini. Karena gue baru di cryptocurrency, gue deponya dikit dulu dah gitu ya kan. Logikanya tuh gini, kalian tuh deponya dikit tapi impian kalian tuh yang besar. Itu yang bikin para trader pemula tuh hancurnya dalam banget. Prinsipnya di cryptocurrency atau di instrumen dagang apapun, besarkan modalnya, kecilkan targetnya. Psikologis kita ini cenderung mengikuti nilai saldo kita, guys. Ya, jadi usahakan teman-teman itu berada di dalam psikologis yang baik. Jadi kalau kita berbicara saldo, usahakan juga saldonya itu menggunakan dana-dana yang aman gitu loh ya. Jangan sampai pinjam sana, pinjam sini, apalagi sampai jual ini, jual itu. Oh no banget ya, yang dikhawatirkan tuh apa? Kalau kita membuka sebuah perdagangan, khususnya di perdagangan digital ini, kemudian di belakang kita nih ada urusan hutang piutang, ada urusan yang lain. Bayangkan, pasarnya itu psikologisnya berubah-ubah setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita tuh dipaksa, kita tuh wajib
harus menguasai semua keadaan pasar gitu loh. Bayangkan berapa persen fokus kita yang diambil untuk menganalisa pasar ini aja, belum lagi mau mikirin hutang piutang yang ada di kiri dan ada yang di kanan. Jadi usahakan membuka perdagangan digital itu dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang plong, enjoy ya, sekalipun pendapatannya tuh kecil, tapi kalau bicara konsisten, ingatlah trader yang konsisten itu trader yang pencapaiannya tidak besar. Trader yang pencapaiannya besar itu tuh broker senang banget, itu akan menjadi malapetaka besar gitu loh, tinggal tunggu bom waktu aja lah. Jadi jangan sampai buat semua sahabat pena ini berani-berani masuk ke partai besar. Partai besar yang dimaksud di sini itu target pencapaian itu besar. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena di sini kita berusaha menjadi seorang trader. Seorang trader itu adalah seorang pedagang. Seorang pedagang itu berbicara keuntungan yang terjadi berulang-ulang gitu loh. Karena kita punya pembukuan, kita punya jurnal trading. Jangan sampai gagal di manajemen finansial. Oke? Buat semua sahabat pena, itu aja yang bisa gue sampaikan di video siang hari ini. Next time kita berjumpa lagi. Nah, buat teman-teman kemarin yang request untuk kita mulai materi-materi bicara tentang forex dan saham, mungkin di next video ya. Saat ini tuh gue lagi closingnya berbicara cryptocurrency. Thank you banget buat semua sahabat pena yang udah support channel ini. Jangan lupa follow TikTok gue yang linknya ada di profile channel ini. Next time kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.